ada manis-manisnya ya? Iya, tapi nanti kamu akan terbiasa. Jadi gini, aku dulu juga kopi selalu pakai gula. Sejak riset ini, Jadi enggak. Jadi kita harus temuin ada rasa lain, rasa yang tertinggal, Oke. aftertaste namanya. Itu tuh kalau minum kopi ya, ini. Deng. Sule dong. Descos Podcast. Descos Podcast. Descos Podcast. Despot. Yo, balik lagi teman-teman di Despot Podcast Season 2 bersama gue Karisma dan bersama gue Chris. Samin atau Raihan. Ya. Jadi Dan di sini tuh kita bakalan ngobrol-ngobrol sama dosen DKV, dan di sini juga hostnya juga bakalan nambah satu lagi yang berjenis kelamin. suka wanita. Biar kalian gak bosan ngeliat kita berdua ya, laki-laki nih. Nah, makanya ini nambah kelamin baru nih satu. Ya. Ya, ini dia. Bisa diperkenalkan? Halo, kenalin nama aku Alzena, biasa dipanggil Jena, dari Multimedia Angkatan 2021 sama Angkatan. Oke. Nah, hari ini kita juga kedatangan tadi yang si Chris bilang dosen atau pengajar di Fakultas Seni Rupa dan Desain, spesifiknya ke jurusan DKV. Dia ini seorang dosen dan sekaligus seorang kaprodi dari Fakultas DKV. Ya, kita perkenalkan. Ini dia, Mas. Selamat datang Mas Beng. Mas Beng. Tepuk tangan dong. Sehat Mas Beng? Alhamdulillah. Lagi musim hujan teman-teman, harus jaga kesehatan dan banyak-banyakin ngopi. Ngerti. Gimana Samin? Mas Beng selain jadi dosen, lagi sibuk apa nih Mas? Kalau kegiatan di luar, Hmm? bantu-bantu orang lah gitu. Misalnya ada temen mau pameran, aku kuratorin. Oh. Terus kadang juga diundang jadi kurator tamu. Ini mau lanjut yang kedua di Bentara Budaya. Kan ada pameran ilustrasi anak tuh tahun lalu. Iya. Ternyata sukses. Terus mau dilanjutkan gitu. Jadi aku diperbantukan jadi kurator itu. Ya itu aja sih kegiatannya. Kalau dari bidang akademisnya, kayak selain jadi dosen, pengajar atau itu, Ya, Mas ada kesibukan di luarnya? Lagi sekolah lagi nih. Oh. Ya. Sebenarnya kalau sekolah itu terpaksa di dalam tanda petik ya. Kenapa tuh? Ya karena itu aturan. Aturan Jadi, dari dikti. Jadi kalau ini kita nih DKP ya, kan kita ada akreditasi selama 4 tahun gitu. 4 tahun sekali. 4 tahun atau 5 tahun ya. Nah itu tuh penilaiannya salah satunya adalah dosen-dosennya itu harus doktor. Harus S3 50 plus 1. Jadi kalau kita punya 18 dosen, dosen tetap, itu berarti 7 ya. 7 apa 9? 9-nya itu harus doktor. Dan di jadi- kampus kita baru berapa tuh? Baru 1, Ibu Rektor. Waduh. Makanya sekarang Sekali ya? semua lagi didorong buat Sekolah lagi. agar S3 semua. Sekolahnya di mana tuh Mas? Di Denpasar. Denpasar, Bali, Mas. Yoi, jadi kuliah ambil ngopi di Ubud kita. Jauh banget ya? Sunsetan. Apa ini yang bikin Mas itu kayak jarang masuk kelas, Mas? Iya itu, Karena- I'm sorry, minta maaf semua Cukup jauh teman-teman itu. sering ku tinggalin kelas karena sebenarnya kuliahnya online. Oke, kenapa bolak-balik gitu Mas? Itu kalau kuliah udah selesai, Oh. kan kita harus ada ujiannya, sidang proposal, Iya. itu memang harus ketemu sama dosen-dosennya. Oke. Tapi kuliah online pun kan nggak bisa nyambi dengan ngajar gitu kan, harus fokus juga karena nanti ditanya-tanya dan Iya. lain-lain gitu. Jadi ini ada 9 orang kalau nggak salah, 9 atau 10 orang dari IKJ. dosen kita DKP lagi kuliah di sana. Nah tadi pertanyaannya kenapa Bali? Karena IKJ kerjasama sama ISI Denpasar. Oh. Gitu. Jadi
itu bagian dari kerjasama gitu. Sebenarnya kita boleh milih kemana aja sih. Oke. Tapi Bali ya bisa ambil healing gitu enak. Benar. Biasanya Mas kalau ke sana itu berapa kali sekali Mas? Tergantung ya. Itu satu semester itu bisa 3-4 kali. Ini kita ketemu dulu sama pembimbingnya, promotor gitu. Promotor kenalan dulu. Ini topik saya mau ini, Prof. Terus nanti ngobrol dan lain-lain. Habis itu ketemu promotor yang kedua. Terus balik, ngerjain, datang lagi untuk daftar, daftar ujian proposal. Nanti setelah daftar nunggu jadwal, balik lagi gitu. Kecuali kalau dekat nongkrong di sana. Makanya sering di dikali. sana. Tapi kan nongkrong di sana nggak murah ya. Benar. Itu masalah juga gitu. Jadi ya, tapi juga kadang kalau balik kan ongkos juga, jadi Jadi mendingan di Masalah. sana aja lah ya, gitu. Iya, benar. Ya soalnya Mas Beng ini cukup sering banget saya lihat tuh semester awal tuh masih sering masuk, tapi lama-lama di tengah semester udah tuh hilang, nggak ada. Itu sering banget itu. Dan baru tahu sekarang. Iya, ternyata alasan lagi S3 Ya, itu ambil S3 teman-teman. di isi. itu nggak bisa dihindarin. Oke. Terus untuk disertasinya itu Mas Beng milih apa? Nah, aku bikin penciptaan penciptaan seni. Jadi kan kayak di kita ada dua. Jadi mau kajian atau penciptaan. Nah, penciptaan yang aku ambil ini komik. Jadi aku ingin membuat lanjutan dari riset-risetku yang sebelumnya. Komik. Kalau kayak gitu kenapa Mas milihnya komik? Mas? Nah, ya. Jadi aku kuliah S1 dulu skripsiku komik. Komik independen Indonesia. Studinya di Jogja, Jakarta sama Bandung. Terus S2 aku bikin komik penciptaan. Nah, ini hasilnya diterbitkan. Mencari kopi Aceh. Ya, jadi aku ke Aceh, kemudian dijadiin komik. Nah, yang ketiga ini tetap mencari kopi tapi ke Flores. Oh, untuk disertasi ini yang Ya. terbaru. Nah, kenapa penciptaan? Karena coba lihat DKP itu 99,9% mahasiswanya pasti penciptaan TA-nya. Jarang yang skripsi. Iya benar. Nah, itu kan berarti harus ada metode untuk penciptaan yang benar tuh kayak apa gitu. Oh Jangan iya. disamain gitu dengan kajian dengan skripsi gitu, karena beda cara ininya approve-nya, meskipun penciptanya asalnya dari penelitian dulu gitu. Tapi kan bikin karya beda metodenya, tiap orang kan beda-beda bikin karya. Yeah. Nah, jadi aku harus menemukan metode itu dengan cara sekolah lagi penciptaan. Nah, kalau komik ya itu memang passion, Hobi. Terus apa yang membedakan tugas Mas yang mencari kopi Aceh sama yang sekarang ini nih, yang lagi di Flores. itu yang aku lagi temukan juga sebenarnya. Jadi apa nih bedanya gitu? Itu juga pertanyaan orang gitu. Nah, jadi kalau yang ini tuh awal aku pengen tahu soal kopi, gitu. Jadi aku nyari tahu. Tapi kalau yang Flores ini, aku bukan cuma ngomongin kopi, tapi aku ngomongin Flores. Oh. Jadi lebih besar gitu ininya, sekupnya. Nah, ini kan risetnya 2010 atau 11 gitu ya. Terbitnya 2016. Aku lulus 2014, lulus S2. Nah, ini tuh awalnya sebenarnya bukan kopi Aceh, tapi pengennya tuh kopi Nusantara gitu. Jadi semua gitu banyak. Cuman kan itu terlalu gede. Nah, Risetnya Kagak kelar-kelar. risetnya pun juga harus kemana-mana Iya, gitu. jadi lu mau ngomongin apa gitu. Terlalu Hujan. luas. Masuk sampai dalam hujan. Oh, bocor. Hujan. Aduh, kampus. sorry. Ya, ini makanya ini kalau yayasan melihat ini situasi DKP. Sangat prihatin ini. Nah, jadi akhirnya dipersempit lah gitu. Itu sama sebelum itu, ini cerita dulu ya buat mungkin pengalaman kalian deh ya. Boleh. Jadi udah mau kopi Nusantara nih. Udah semangat bikin, mentok. Karena Mentok gak kelar-kelar. Karena kebanyakan juga, jadi apa yang mau dibikin gitu. Yang difokuskannya tuh bingung ya? Iya. Terus akhirnya ketemu sama pembimbing almarhum sih, Pak Prianto S. Pak Pris istilahnya. Dia tuh kartunis di Tempo.
Pak Pri, terus kamu nih mentok, udah ganti topik aja. Apa nih Pak? Ya terserah kamu cari apa. Saya mau budaya motor aja. Budaya klub motor Jakarta. Ya udah kamu riset. Aku pakai motor gede. Ya nggak gede-gede amat sih. Apa tuh? 200 cc atau 250 cc. Pulsar waktu itu. Oh, pulsar. Ikut klub. Wah sampai mau jadi ranger aku. Nongkrong. Yo ini. Tahu ya, Jadi kopdar istilahnya. Kopdar. San Mori. Kopdar. Belum ada istilah San Mori. Oh, belum ada. Adanya itu rolling dulu. Oh, rolling. Keliling-keliling gitu kan. Oh, iya. Sampai ada kursus itu apa? Safety riding. Jadi aku udah dapet wing. Safety riding itu. Pokoknya itu udah oke lah ini. Jadi orang Jakarta itu kan berkumpul karena merek motornya. Iya. Anak tiger gitu. Iya, benar. Anak Bison waktu itu Bison. Fiction gitu. Nah terus pas ini jadi menarik nih. Ternyata aku nemuin satu komoditas yang lebih menarik juga. Dia bukan disatukan karena merek motor, tapi karena warna. Oh, jadi motornya apapun Iya, yang penting warnanya merah, red zone namanya. Itu di Melawai. Bukan main di Blok M. Iya, tahu. Di situ. Red zone ngumpul di sini. Motorku merah warnanya. Jadi pas nongkrong di situ, gabung sama kita. Kesamaan kita hanya karena warna merah. Iya, kita kalau kita sama-sama merek, itu kan kita bisa informasi soal motor. Saling sharing tukeran spare part dan lain-lain, informasi bengkel dan lain-lain. Kalau merah apa yang mau di-share? Cuma Kan bengkelnya beda-beda juga. Iya, tapi kan jadi menarik kan untuk topik gitu. Cuman setelah lagi jalan itu, aku tetap ngejalanin kopi. Tetap riset kopi, nongkrong sama orang kopi dan lain-lain gitu. Berarti untuk yang klub motor ini nggak jadi? Nggak jadi, masih dalam draft. Masih dalam, tapi masih penasaran juga sih. Cuman sekarang komunitas motor kan udah mulai turun. Yang paling sisa motor-motor spesial gitu. Motor gede lah dan lain-lain. Nah akhirnya sebelum itu aku berangkat ke Aceh. Jadi sebelum ada ngobrol sama dosen itu, berangkat ke Aceh, terus riset dan lain-lain, pulang. Akhirnya aku nemuin kopi itu sebetulnya lebih dekat, lebih passion gitu. Kenapa harus Aceh Mas pada saat itu? Ini Aceh itu karena ada 3 orang yang berpengaruh. Pertama ketika aku ngobrol sama orang kopi itu, ada satu orang bilang, namanya Mas Tony Wahid, itu almarhum juga. Dia bagian CSR di merek baju Gap, tau nggak? Dia CSR, dia kan internasional kan, jadi dia sering keluar negeri. Dia waktu itu minum kopi di Toronto. Pagi-pagi itu minus 2 derajat kata dia. Minum di kafe kopi. Enak banget kopinya. Sampai dia ngedeketin baristanya, dia nanya, ini kopi apa? Dibilang kopi Aceh. Di situ dia mulai kayak berbalik pikirannya. Lah kenapa gua harus jauh-jauh ke Toronto untuk menikmati kopi dari negeri gua sendiri. Makanya dia bikin cikopi.com. Jadi itu khusus dia fokus soal kopi. Dari situ dia pokoknya ngedeketin petani, pokoknya dia aktif di bidang kopi lah gitu. Terus satu lagi, ini juga almarhum nih, Mas Abdul Aziz. Abdul Aziz itu yang punya kedai Cikini. Kalau sebelah bakul kopi itu ada kedai Cikini, itu pemiliknya. Nah si Mas Abdul itu, dia sempat ngobrol kan, terus aku bilang, Mas aku pernah tuh minum kopi Aceh. Terus dia bilang, lu jangan ngomong pernah minum kopi Aceh kalau minumnya tidak di Aceh. Dia gitu aja, jawab apa ya? Jawab ke Aceh. Langsung tertantang lagi. Iya, baru 2 kan yang statement itu. Nah, statement ketiga ini yang paling mengubah, yaitu Mas Adi Taruh Pracaya kali masih hidup. Dia Q-grader. Q-grader itu dia pemberi nilai skor pada kopi untuk perdagangan internasional gitu. Jadi kayak juri lah gitu, kayak kurator. Grade-nya. Iya, kayak kurator kopi. Nah, dia waktu sharing dia bilang, minum kopi itu yang menentukan adalah lidah kita sendiri. Nah, padahal dia Q-grader kan, dia yang nentuin kopi sebenarnya kan, tapi dia ngomong lidah kita sendiri, kenapa gitu. Terus dia bilang lagi, minum kopi yang paling enak itu sama petani. Beda lagi. Jadi
3 orang itu kayak mempengaruhi aku untuk berangkat. Ya aku backpacker udah ke Aceh, nggak punya saudara, nggak punya apa. Berangkat ke sana. Sendiri berangkat Mas? Sendiri. Bermodalkan teman di Facebook. Masih main Facebook. Oh iya. Kenalan gini, kartun di sana gitu. Jadi waktu ke Aceh itu aku juga workshop kartun. Oke. Workshop di situ dia dimanfaatin. Ayo workshop deh sama komunitas. Workshop nge-jam strip waktu itu. Kalian juga ada kan sesi jam strip gitu. Nah terus udah pulang nih ke sini Jakarta. Terus si ini pembimbingku nih almarhum tuh dia tuh kesel karena nggak ada progres. Dikirain nggak ada progres. Iya, jadi kalau ketemu dia tuh dia cuek gitu. Kagak diajak ngomong. Jadi kalau misalnya ketemu nih rame-rame gini, orang lain diajak ngomong, aku nggak. Iya. Nah, suatu hari. Personal. Iya personal jadinya. Suatu hari ada pameran kartun di tim yang lama. Itu aku pamerin kartun kopi. Kartun kopi, terus ada kopinya di situ, aku perform. Jadi kayak ngobrol kayak warung kopi gitu, ada karyaku. Si Pak itu lewat, pembimbingku itu. Dia liatin, terus pas udah selesai nih pameran, dia bilang, "Bang, nanti ketemu saya." Apaan nih? Motor, terus masih berkarya kopi gitu kan, aku khawatirnya gitu. Ternyata setelah aku pulang dari Aceh, dia pun ke Aceh karena menantunya di Aceh. Ketemu sama komunitas kartun yang aku workshop itu. Mereka bilang, "Mas Ben kesini udah riset soal kopi." Jadi dia percaya kalau aku passionnya ada di kopi. Jadi ketika aku mau pindah ke kopi itu kan dia sempat nolak. Kalau kamu bermasalah dengan saya, cari pembimbing lain, digituin. Nah, aku nggak mau. Dia pintar. Kenapa aku mau? Kenapa aku pengen dia? Karena dia yang paling bisa ngebimbing gitu. Ya aku memang ngincer dia. Saya nggak mau Pak. Saya pengen tetap sama Bapak. Jadi kayak tampar lah gitu, nggak apa-apa gitu. Yang penting tetap gitu. Nah, ya udah kamu balik lagi ke kopi deh. Saya udah lihat kamu ke Aceh dan lain-lain. Aku udah pulang, mulai fokus di kopi sampai udah mau progres, udah hampir jadi, draft dan lain-lain. Sakit dia. Sampai meninggal. Jadi ketika meninggal dia belum lihat ini. Sedih banget. Tapi dia mengubah kan. Untuk benar-benar jalanin lah yang passion. Itu. Jadi ini latar belakang kenapa aku ke Aceh. Nah, tetapi ini juga jadi satu pembuktian bahwa ini bikin komik itu bisa untuk jadi karya tesis penciptaan seni dengan cara ini. Nah itu aku lakukan ulang di Flores. Tapi di Flores motivasinya udah motivasi pribadi. Ini kan dorongan orang kan. Jadi pribadi aku udah tahu persoalan kopi. Jadi pergi ke sana untuk melihat apa dampak kopi pada masyarakat gitu. Jadi kalau aku waktu ini pergi ke sana itu pasca tsunami kan. Jadi udah dibangun Aceh itu. 2006-an ya. 2006 tsunami kan aku 2011 ke sana. Jadi udah selesai tuh pembangunan jalan. Masyarakatnya itu udah mulai terbuka. Orang petani-petani yang tadinya kabur karena GAM itu kan tsunami 2006. Terus rekonsiliasi kan antara GAM dengan pemerintah. Nah, petani-petani yang ketakutan sama GAM itu balik, mau garap tanahnya gitu. Jadi itu pas banget gitu datang ke situ, kopinya emang lagi tumbuh. Nah, setelah aku lihat situasi di Flores, apakah kopi di Flores itu punya pengaruh kepada masyarakatnya gitu. Karena di sana tuh kita tahu TKI paling banyak itu dari Nusa Tenggara Timur. Itu jadi mereka itu pulang dalam peti. Meninggal, dan itu mereka itu banyak yang tidak resmi, jadi TKI ilegal. Kan itu padahal kopinya enak banget. Kamu harus nyoba ini kopi Flores. Ini kopi Flores. Kopinya enak, dijual secara internasional. Kemudian maksudnya tuh seharusnya kan itu punya dampak gitu untuk masyarakat apalagi ya. Apalagi Mas ya. Silakan. Apalagi tanahnya indah. Thank you. Udah ada yang pernah ke Flores kalian?
Saya belum Mas. Pengen sih, Belum Mas. ada. Main dah sana. Baca komikku dulu nanti. Oke, boleh. Mungkin kita Boleh, jadi lebih bisa, tertarik bisa. kalau nanti. Berarti itu disertasinya lebih fokus ke ini lingkungannya ya, bukan ke kopinya lagi. Ya, jadi lebih ke aku punya tugas dari promotorku untuk nge-branding kopi Floresnya. Gimana gimana peran si kopi itu terhadap lingkungannya sama sumber dayanya semuanya. Tadinya aku nggak tahu apa-apa kan. Ah, Saya datang ke sana, ya ini memang banyak orang yang masih meremehkan komik, gitu. Jadi ini komik mau dibikin untuk apa? Untuk karya ilmiah gitu, apanya sih gitu dan lain-lain. iya sih. Padahal di luar sana kan udah segitu berkembangnya si komik itu. Jadi aku pertama itu mempertahankan gimana komik itu bisa dipertahankan sebagai disertasi penciptaan. Terus bagaimana ini kan jadi kayak komik perjalanan, kayak travelog, kayak orang bikin diary tapi aku bikinnya komik gitu. Tentang pengaruh kopi pada masyarakat Flores. Nah karena aku nggak tahu apa-apa, jadi ketika aku datang ke sana itu memang nggak punya itinerary juga. Jadi juga itu berdasarkan teman. Jadi ada teman kenalan di Bandung dulu, dia itu ilustrator C59 asalnya. Dia pindah ke Kupang kan di NTT, jadi aku main ke situ. Dari situ nyari informasi gimana ke Flores, akhirnya ke Flores. Dan itu sendiri. Maksudnya tuh perjalanannya itu ditemenin driver, kan aku ditemenin driver dan lain-lain. Jadi nemu ternyata kopi itu emang hidup di sana. Emang jadi bagian mereka tuh ya makan dari kopi, nyekolahin anak dari kopi, hidupnya dari kopi. Hidup adalah kopi. Kalau komik-komiknya gini Mas, nanti bakal dipasarin juga nggak Mas? Mudah-mudahan ya, punya aku pengennya itu tuh dibaca orang gitu. Jadi orang mau Mengenal kopi. misalkan ada yang mengenal kopi atau orang yang mau dokter nih penciptaan, dia ada referensi. Gue bisa nih bikin komik nih, gitu. Referensinya itu. Oke. Nah, ini udah kecetak berapa, Mas? Kalau yang Aceh. Kalau Ini Aceh. ya 3.000 sih. 3.000. Itu tahun ini Mas? Ini. Tahun kemarin maksudnya? Iya. Ini 2016. Oh. Untuk Kalau susahnya buat komik tuh apa sih Mas? Yang paling susah? Risetnya kah atau? gambarnya sih. Iya sih Udah Bang. pernah ngalamin kan? Iya, benar. Satu karakter harus ada di tiap panelnya harus digambar, ada backgroundnya, berulang-ulang, karakter dari sudut pandang ini. Jadi yang paling susah gambarnya ya Mas? Iya, terus harus ngikat orang di satu cerita. Itu yang paling susah. Teknisnya berarti lebih ke teknis ya. Jadi ke teknis sih. Kalau risetnya nyenengin, jalan-jalan. Iya jalan-jalan. Cobain dong. Gue suka kopi. Aduh, sayang. Tapi cobain aja. Iya, kamu harus Cobain nyobain. aja. Tolong dong, sorry. Itu udah gue tuangin. Oh udah. Thank you. Jadi waktu riset ini pun Kedoyan pahit. nggak ada kopi pahit, Enaknya. Ini Yang sebagai pahit saya dari itu- lidah lu. kehidupan. Benar. Emang gak ada manis-manisnya ya? Iya. Ini Tapi nanti kamu akan terbiasa. Jadi gini, aku dulu juga kopi selalu pakai gula. Sejak riset ini, dari enggak. jadi enggak. Jadi kita harus temuin ada rasa lain, rasa yang tertinggal, Oke. aftertaste namanya. Itu tuh kalau minum kopi ya, ini Deng 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 deng. Sule dong, disebarin ke semua lidah, sebarin. Nanti kalau kopi yang tingkat asapnya tinggi, itu di sini ada Nyangkut. kayak asam gitu kan. Kesisa. Nah itu. Terus nanti baru kerasa ada kayak rasa kalau misalkan Buah. kita kenal ya kalau misalkan buah-buahan, kalau kintamani kan kayak jeruk gitu. Iya. Terus atau rasa kalau misalkan hujan baru turun nih, ada bau tanahnya itu. Nah kadang-kadang juga itu tuh ada gitu. Terus juga ada yang ketebalannya gitu. Jadi kalau kita minum tuh kayak kita minum susu tuh kayak lembut tebel gitu. Bold ya. Bold. Terus ada yang tipis. Oke. Kayak ini agak tipis. Jadi dia ya maksudnya
dia nggak terlalu mau memenuhi mulut kita gitu. Tapi enak sih Mas. Apalagi nih? ada rasa-rasanya gitu. Itu Q grader tuh dilatih itu. Lidahnya itu ilmu itu semua. Beda nggak pas disebar gitu kayak Lagi memproses gimana cara nyebarinnya sih Mas. Tapi nggak apa-apa juga sih, maksudnya Nggak memaksakan. kalau memang nggak ketemu ya nggak apa-apa. Biar kayak anak skena aja sih Mas, minum kopi gitu kan. Ini senior skena. terus apakah riset Mas ini tentang kopi di Aceh, tentang kopi di Flores, apakah akan berlanjut ke daerah-daerah lain atau mungkin luar negeri atau gimana? Wah, nggak apa-apa. Apakah bakal lanjut? Aku pengen Nusantara dulu deh. Ini Jawa aja kelewatan kan. Oh iya, langsung Aceh langsung Flores. Langsung Flores. Karena kopi kan pertama kali itu ke Jawa dulu. Tahu kebun kopi kan? Di Pondok kopi. kopi. Nah, itu tempat kopi pertama ditanam. Jadi dulu Di tuh dingin Indonesia? itu, sekarang aja panas. Oh. Dari situ Oke. baru menyebar. Ya, Jawa dulu mungkin, Jawa itu juga banyak, Jawa Barat, Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada. Rapi. Ya. Kemudian Paling kepo di mana ya Mas? Kayak tempatnya ini yang kopi-kopi ini, Mas paling kepo sekarang tuh sama yang mana? Pengen interest gitu sama. aku kalau minum kopi tuh coba 3 sih. Jadi kopi Gayo, Aceh. Kemudian kopi Kintamani, Bali. Dan yang ketiganya ini Flores. Jadi sebenarnya Kintamani ini salah satu yang harusnya sih setelah ini. Karena itu 3 yang selalu aku minum. Maksudnya yang familiar gitu, yang biasa. Yang lain itu bukan berarti nggak enak, tapi ini yang nyaman aja gitu loh di lidah. Nah, cuman kalau ke Kintamani emang harus lebih dalam lagi, karena kalau misalnya ke Flores itu aku ada persoalan sosial kan di sana. Tapi kalau ke Bali itu udah orang miskinnya itu sedikit gitu. Persoalan sosialnya hanya mereka dengan bule-bule yang tidak sopan itu. Norma-norma yang iya, ada di situ, sama gitu. perubahan adat Bali karena pariwisata dan lain-lain. Bukan berarti nggak ada masalah dengan kopi gitu ya, pasti ada gitu. Cuman itu aku harus lebih Riset lagi. sudut pandangnya harus lebih dalam. Jadi kalau ini kan terlihat depan mata gitu. Ini Flores tuh bagus banget. Kalau kamu ke Flores tuh itu dari ujung ke ujung tuh indah. Pantainya bagus, gunungnya bagus. Jadi itu harusnya pariwisatanya itu bisa the next from Bali gitu. Ya, Dia bisa kemungkinan lebih tinggi dari Bali. iya harusnya. Cuman memang masih mahal Iya. transportnya dan lain-lain gitu. Lebih mahal dari Bali ya Mas kalau misalnya. Bisa jadi lebih mahal. Karena Bali itu kan transportasinya masih mudah gitu, jalan-jalanannya dan itu kan satu daratan. Kalau Nusa Tenggara itu kepulauan gitu. Nah, Flores ini memang satu pulau sendiri gitu. Cuman dari ujung ke ujung ini ya memang biayanya tinggi untuk melintas. Berarti belum ada project lagi setelah ini ya? Maksudnya? Kelarin ini dulu dah. Oh ini Ini belum selesai. Iya sih. Nanti kalian lebih sering ditinggal-tinggalkan lagi ya. Padahal ini udah selesai tapi Mas lagi project yang lain gitu. Jadi lebih sering tinggal lagi jadi nanti kita. Paling kalau yang lainnya ya itu. Kan aku bikin komunitas namanya Jakarta Food Sketchers. Yaitu gambarin makanan di Jakarta gitu dan lain-lain. Oh yang waktu itu Mas pakai buat tugas pengantar sastra itu gambar-gambar itu. Salah satunya itu. Jadi menarik. Mungkin proyek itu yang jalan sambil iseng gitu. Terus sisanya ya nggak tahu lah, lihat situasi aja apa yang menuntunku ke situ. Jalanin aja dulu ya Mas. Ini juga kan kayak fokus tuntutan dari kampus dan ini kan buat sekolah. Iya, itu aja udah ribet banget. Oke, menarik ceritanya ya. Nih, kopi-kopi juga enak nih. Enak. Walaupun gua tahu lu nggak suka kopi pahit ya. Gua suka. Apa ya? Tapi dingin, harus dingin. Oh gitu. Ini
sadari kehidupanmu lebih pahit, jadi ini nggak akan pahit. Enggak mas, sekarang lagi manis-manis nih. Oh sekarang. gitu. Lagi ada gulanya sekarang. Nah, Mas. sekarang lagi ada gulanya. Personal itu ya. Pesan. Tadi itu bete gue. Kemungkinan itu kali ya, yang Apa? ya? Udah kali ya. Makasih banget buat Mas Beng dan Jena yang sudah menemani dua orang nggak jelas ini Menarik ceritanya dari Ah. Mas Beng ini ya. Cerita-cerita tentang tentang riset. Tahu nggak sih ini. katanya KJ? Institut kesenian. Kekopian, Oh. Ya, Jakarta. Institut Kekomikan Jakarta. Jadi komik kopi. Pas banget sebagai kaprodi di kafe. Cocok Tahun ini tahun terakhir. Oke, Udah? udah itu aja sih Udah. dari kita. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih sudah nonton Terima ya guys. kasih sudah menonton Despos Podcast. Oke. Ketemu di season Jadi episode episode selanjutnya. selanjutnya. Oke, dadah. Dadah. Oke.